Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang equilibrium umum atau yang disebut juga dengan keseimbangan umum. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu Lutfia Rahma dan Mutia Putri Afianis. Pada slide pertama yaitu ada definisi equilibrium umum. Equilibrium umum atau keseimbangan umum terjadi ketika semua pasar dalam perekonomian secara bersamaan mencapai keseimbangan. Suatu pasar secara individual dikatakan berada dalam keseimbangan bila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kondisi ini akan terjadi jika berlakunya harga keseimbangan. Jika harga berada di atas tingkat keseimbangan, maka akan terjadi excess supply atau yang disebut juga dengan kelebihan permintaan. Sedangkan jika harga terletak di bawah harga keseimbangan, maka akan terjadi excess demand atau yang disebut juga dengan kelebihan penawaran. Nah, jika terjadi excess supply dan excess demand, maka ini merupakan salah satu dari kasus pasar yang berada dalam kondisi tidak seimbang. Lalu selanjutnya yang akan kami bahas yaitu tentang analisis keseimbangan umum. Analisis keseimbangan umum secara eksplisit atau secara langsung berhubungan dengan keterkaitan antar pasar yang berbeda dan sektor ekonomi yang berbeda. Di dalam analisis keseimbangan, ada yang namanya circular flow of income, atau disebut juga dengan arus pendapatan melingkar, yang mempunyai bentuk seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini adalah gambar dari circular flow of income. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa analisis keseimbangan umum berhubungan dengan keterkaitan antar pasar yang berbeda dengan sektor ekonomi yang berbeda. Nah, di sini ada sektor firms atau perusahaan dan household, yaitu rumah tangga. Bisa dilihat di sisi kanan diagram adalah pasar komoditas, di mana barang dan jasa atau good and service yang dihasilkan oleh perusahaan atau firms, nih bisa dilihat tanda panahnya, dihasilkan oleh perusahaan, dibeli untuk konsumsi oleh rumah tangga atau household. Sementara di sisi kiri adalah pasar faktor produksi, di mana jasa faktor produksi atau faktor service disediakan oleh rumah tangga atau household untuk perusahaan sebagai pertukaran atas pembayaran faktor produksi tersebut. Pembayaran faktor produksi atau payment for factor service merupakan pendapatan rumah tangga yang tersedia bagi konsumen untuk dibelanjakan di pasar komoditas. Sementara pengeluaran konsumen untuk membeli barang dan jasa atau payment for good and service merupakan pendapatan untuk perusahaan. Nah, jika ada M pasar komoditas dan N pasar faktor produksi, maka secara keseluruhan akan ada M plus N pasar dan M plus N harga keseimbangan yang akan ditentukan jika setiap pasar berada dalam kondisi keseimbangan. Bila semua pasar berada dalam keseimbangan, maka perekonomian dikatakan berada dalam kondisi keseimbangan umum. Nah, ini adalah penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan tentang diagram the circular flow of income. Bisa dilihat ya di sisi kanan tadi adalah pasar komoditas yang dihasilkan oleh perusahaan dan dibeli untuk konsumsi rumah tangga dan selanjutnya yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu di slide berikutnya yaitu model keseimbangan umum. Definisi keseimbangan umum adalah model analisis keseimbangan harga dan output pasar dengan pendekatan keterkaitan antar barang dan antar pasar dengan asumsi perfectly competitive price system. Apa sih yang dimaksud dengan asumsi perfectly competitive price system itu? Sebelum kita menjelaskan tentang asumsi perfectly competitive price system, di sini kami sajikan tentang ilustrasi dari asumsi tersebut. Bisa dilihat gambarnya, yang pertama ini adalah market for tomatoes atau market for tomatoes atau pasar tomat, lalu di sebelahnya ada perkebunan tomat,
Lalu di sini ada market for cucumber atau pasar timun. Lalu di sebelahnya ada perkebunan timun. Bisa dilihat ya, ini price itu harga, wages itu adalah upah. Nah, awalnya semua pasar berada di tingkat keseimbangan P1, W1, P2, dan W2. Lalu, ketika terjadi kenaikan permintaan tomat, ini yang dari awalnya berada di P1, lalu dia meningkat menjadi ke P3. Nah, maka yang akan terjadi serangkaian penyesuaian di pasar lain yang terkait, yaitu di perkebunan tomat dan di timun. Yang pertama itu yang akan terjadi, permintaan tenaga kerja dan upah pekerja di perkebunan tomat itu akan meningkat. Ini yang awalnya berada di W1, dia meningkat menjadi ke W3. Lalu yang kedua yang akan terjadi yaitu kenaikan biaya produksi tomat atau pergeseran kurva permintaan. Nih, yang tadinya berada di P1 dia meningkat menjadi ke P3. Lalu, yang akan terjadi juga, eee, dari sisi yang timun, yang akan terjadi itu adalah penurunan permintaan timun itu sendiri dan permintaan tenaga kerja di perkebunan timun. Yang awalnya berada di P2, dia turun menjadi P4, lalu yang awalnya berada di W2, dia turun menjadi ke W4. Bisa dilihat ya gambarnya seperti ini. Lalu di slide selanjutnya, ini adalah penjelasan yang sudah tadi saya jelaskan tentang asumsi perfectly competitive price system. Lalu, yang tadi sudah saya jelaskan, apa sih asumsi perfectly competitive price system itu? Dalam model keseimbangan umum, yang dimaksud dengan perfectly competitive price system adalah pasar dengan kondisi yang pertama, terdapat pembeli dalam jumlah besar yang menjadikan tingkat harga sebagai faktor eksogen, dan dalam melakukan konsumsi, para pembeli adalah pemilik faktor produksi dalam perekonomian atau tenaga kerja dan modal. Lalu yang kedua, terdapat penjual dalam jumlah besar yang menjadikan tingkat harga sebagai faktor eksogen, dan dalam melakukan produksi, para penjual ini memaksimumkan profit atau keuntungan. Lalu yang ketiga, berlakunya hukum law of one price. Dan yang terakhir, baik konsumen dan produsen memiliki informasi simetri dan tidak ada kepastian. Lalu selanjutnya, ada permintaan dalam keseimbangan umum. Dalam analisis keseimbangan umum, konsumen diasumsikan memiliki fungsi kepuasan yang homogen. Individu memilih tingkat konsumsi berdasarkan tingkat pendapatan dan harga barang-barang. Tingkat pendapatan selanjutnya dihitung berdasarkan kepemilikan faktor produksi, yaitu tenaga kerja, modal, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada penawaran dalam keseimbangan umum. Dalam model keseimbangan umum, hal yang lebih kompleks untuk dimodelkan adalah dari sisi penawarannya. Mengapa? Karena dalam model ini, produksi diasumsikan efisien dalam alokasi faktor. Dalam model ini dimisalkan modal yaitu K dan pekerja yaitu L. Kemudian, kurva untuk menggambarkan alokasi faktor produksi yang efisien yang dikenal sebagai Production Possibility Frontier atau PPF. Dan perangkat analisis untuk menggambarkan konsep PPF ini dikenal sebagai Edgeworth Box Diagram. Nah, ini adalah ilustrasi dari Edgeworth Box Diagram. Dengan asumsi jumlah K dan L yang terbatas di perekonomian untuk produksi barang X dan Y, maka ilustrasi alokasi yang mungkin dari dua faktor produksi ini adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah ilustrasinya. Bisa dilihat di sini ada total kapital atau total modal, lalu di bawah ada total labor yaitu total tenaga kerja. Di atas ini ada labor for X, yaitu tenaga kerja untuk produksi barang X, lalu di sebelahnya ada labor for Y, yaitu tenaga kerja untuk produksi barang Y. Lalu di sini ada capital for Y, yaitu modal untuk produksi barang Y, dan di bawahnya ada capital for X, yaitu
produksi untuk barang X. Lalu selanjutnya, di sini juga masih tentang Edward Box diagram, penjelasannya sebagai berikut. Nah, ini penjelasannya yaitu alokasi K dan L yang efisien. Yang pertama, untuk mengilustrasikan konsep efisiensi produksi, titik A dapat dikontraskan dengan alokasi lain yang efisien, yaitu P1, P2, P3, dan P4. Bisa dilihat gambarnya seperti ini. Lalu yang kedua, ciri efisien adalah output yang dihasilkan sudah paling besar dengan jumlah sumber daya K dan L yang sama. Lalu yang ketiga, pada titik A, jumlah output X2 dapat ditingkatkan dengan menggeser isok 1 menjadi X3 atau dari Y2 ke Y3. Bisa dilihat gambarnya seperti ini. Lalu yang keempat, sementara di titik A dengan total K dan L yang sama, dengan skenario tadi menghasilkan output yang lebih rendah. Lalu di sini adalah gambar dari kurva PPF. Ini penjelasannya dari kurva PPF. Alokasi K dan L yang efisien untuk setiap X dan Y pada Edgeworth box sebelumnya di sepanjang garis A, OX sampai dengan OY dikenal sebagai PPF. Apa sih itu PPF? Definisinya. Nah, definisi dari kurva PPF adalah kurva yang menggambarkan alternatif kombinasi output yang dihasilkan dari sejumlah kombinasi input dalam jumlah tertentu yang dipergunakan secara efisien. Yang selanjutnya ada bagian keseimbangan umum. A. Ada keseimbangan umum antar pasar. Keseimbangan umum antar pasar menganalisis dampak adanya perubahan keseimbangan di suatu pasar terhadap barang dengan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar lain. B. Ada keseimbangan umum antar komoditas. Keseimbangan umum antar komoditas menunjukkan bagaimana perubahan pada suatu barang mempengaruhi produksi komoditas lain dengan jalan mereka harus bersaing dalam mendapatkan input. Sekilas hal ini hampir sama dengan keseimbangan umum antar pasar, tetapi terdapat suatu hal pokok yang membedakan. Dalam keseimbangan umum antar pasar komoditas, bersaing dengan komoditas lain untuk mendapatkan pangsa pasar. Dan pada antar pasar ditunjukkan bagaimana kapas dan polister bersaing untuk memperoleh pasar. Dan pada keseimbangan umum antar komoditas, mereka bersaing untuk mendapatkan input yang terbatas ketersediaannya. C. Ada keseimbangan umum antar segmen. Analisis keseimbangan umum dapat juga dipublikasikan untuk menunjukkan perubahan yang terjadi antar segmen perekonomian. Segmen diartikan sebagai suatu bagian atau kelompok dalam masyarakat untuk perekonomian yang memiliki karakteristik yang sama. Dalam analisis keseimbangan umum antar segmen ini menampilkan bagaimana perubahan pada satu segmen perkotaan dan segmen kelompok terbelakang. Yang pertama adalah hukum kesamaan harga atau Law of One Price. Di dalam sistem perekonomian yang bebas dari nilai, di mana setiap produsen ini memaksimalkan keuntungannya, maka mereka akan menetapkan harga yang sama untuk satu barang di pasar yang berbeda. Inilah yang dimaksud dengan hukum kesamaan harga, yang menyatakan bahwa harga suatu barang di dua pasar yang berbeda dengan karakteristik yang berbeda akan selalu sama. Yang kedua, ada dampak hukum kesamaan harga terhadap distribusi komoditas. Berlakunya hukum satu harga membawa implikasi pada perubahan distribusi komoditas antar kelompok masyarakat. Perubahan distribusi komoditas merupakan suatu cerminan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bisa dijelaskan dengan mengaitkan hukum ini pada keseimbangan umum antar segmen, yaitu segmen dengan pertumbuhan pendapatan yang tinggi dan segmen yang pendapatannya mandek. Ini ada contoh kasus keseimbangan umum. Jika konsumen meminta barang X sebanyak 30 dan penjual mempunyai barang X sebanyak 30, maka transaksi dapat dilakukan karena jumlah permintaan dan penawaran seimbang. Selain itu, contoh keseimbangan pasar yang lain yaitu
Jika konsumen menginginkan harga suatu barang yaitu 3.000 dan penjual barang tersebut dengan harga 3.000, sehingga ada keseimbangan karena harga keseimbangan disepakati bersama. Ini ada contoh kurva dari kasus yang tadi, di mana sebuah titik keseimbangan umumnya itu berada pada titik 3.000 dan 30, di mana excess demand-nya itu berada pada titik 3.000 dan excess supply-nya itu berada pada titik 30. Digambarkan, garis permintaan dan penawaran akan bertemu di suatu titik yang dinamakan dengan titik keseimbangan. Karena jika kesepakatan tidak terjadi, maka tidak akan terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Kesepakatan ini bukan hanya pada kesepakatan harga barang saja, namun juga kesepakatan akan jumlah barang yang diminta dan ditawarkan oleh penjual dan pembeli tersebut. Ini ada contoh kasus yang kedua. Pada kondisi keseimbangan, kuantitas permintaan atau QD akan sama dengan kuantitas penawaran atau QS, atau terbentuk kuantitas keseimbangan atau QE. Harga yang diminta atau PD pun akan sama dengan harga yang ditawarkan atau PS, sehingga terbentuk harga keseimbangan atau PE. Secara grafik, harga keseimbangan ini terjadi pada titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran atau titik equilibrium. Contoh tukang bakso dapat dilihat dalam schedule atau tabel permintaan dan penawaran bahwa harga keseimbangan adalah 16.000 dan kuantitas keseimbangan adalah 160 mangkok. Di sini ada tabel dan juga kurvanya, di mana dijelaskan di tabelnya bahwa jika jumlah yang diminta 160 dan jumlah yang ditawarkan 160, maka harga per mangkoknya 16.000. Itu yang dinamakan dengan keseimbangan pasar atau equilibrium umum. Dan jika jumlah yang diminta 140 dan jumlah yang ditawarkan 180, maka harga per mangkoknya itu 14.000. Itu dinamakan dengan kelebihan penawaran atau excess supply. Dan jika jumlah yang diminta 180 dan jumlah yang ditawarkan 140, maka harga per mangkoknya itu 18.000. Itu dinamakan dengan kelebihan permintaan atau excess demand. Di sini dapat dilihat bahwa kurvanya itu di titik keseimbangan umumnya itu menunjukkan pada titik 16.000 dan 160. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.